Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ian Ariyanti dari PGMI semester 6 STAI Putra Galuh Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran inovasi pendidikan, yaitu yang pertama inovasi pembelajaran kuantum, yang kedua inovasi pembelajaran kompetensi, yang ketiga inovasi pembelajaran kontekstual. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Landasan pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Selain itu, adanya proses pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, penyertaan segala yang berkaitan, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, fokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Seluruhnya adalah hal-hal yang melandasi pembelajaran kuantum. Ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional. Selanjutnya, fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Asas utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Asas utama pembelajaran kuantum tersebut mengisyaratkan pentingnya seorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Selanjutnya, prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Selain asas utama seperti yang dipaparkan di atas tadi pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu segalanya berbicara, yang kedua segalanya bertujuan, yang ketiga pengalaman sebelum pemberian nama, yang keempat mengakui setiap usaha, dan yang kelima merayakan keberhasilan. Baik, kita bahas dulu ya. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang dimaksudkan di sini bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang diterima oleh siswa. Ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan haruslah dapat berbicara membawa pesan-pesan belajar bagi siswa. Yang kedua, maksud dari segalanya bertujuan yaitu semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Sumber dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran pada prinsipnya untuk membantu perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, yang dimaksud dari pengalaman sebelum pemberian nama, yaitu sebelum siswa belajar memberi nama, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Nah, selanjutnya mengakui setiap usaha yang dimaksudkan di sana adalah semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan merayakan keberhasilan yaitu setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan. Ya, pernyataan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Selanjutnya di sini Bobby DeVorter mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan.
Selanjutnya ada model pembelajaran kuantum. Nah, model pembelajaran kuantum identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya, pembelajaran kuantum memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi suatu yang menyenangkan dan bukan sebagai suatu yang memberatkan. Untuk dapat mengarah kepada yang dimaksud, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya, yaitu yang pertama, optimalkan minat pada diri. Yang kedua, bertanggung jawab pada diri sehingga Anda akan memulai mengupayakan segalanya terlaksana. Dan yang ketiga, hargailah segala tugas yang telah selesai. Nah, selanjutnya tujuan pokok pembelajaran kuantum. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku. Nah, berdasarkan prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu mengorkestrasi kesuksesan belajar siswa. Nah, dalam pembelajaran kuantum, guru tidak hanya semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Untuk hal itu, dalam pembelajaran kuantum, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Ya, konteks berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Nah, di sini mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran. Konteks. Di dalamnya ada suasana belajar yang menggairahkan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, perencanaan pengajaran yang dinamis. Nah, lalu mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui konten atau isi di dalamnya yaitu mengorkestrasi presentasi prima, mengorkestrasi fasilitas yang elegan, mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan inovasi pembelajaran kontekstual. Konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran kompetensi merupakan suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang bersifat holistik atau menyeluruh, terdiri sebagai komponen yang saling berkaitan. Apabila dilaksanakan masing-masing memberikan dampak sesuai dengan peranannya. Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, yaitu mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang terakhir, di sana ada melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Pendekatan kontekstual memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta,
mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang. Akan tetapi, proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran ini, belajar di alam terbuka merupakan tempat untuk memperoleh informasi sehingga menguji data hasil temuannya dari lapangan tadi baru dikaji di kelas, sehingga materi pembelajaran siswa menemukan sendiri, bukan hasil pembelajaran atau pemberian apalagi di alas oleh guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, prinsip saling ketergantungan. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian diri. Selanjutnya yaitu ada asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Asas-asas sering juga disebut komponen-komponen pembelajaran kontekstual, melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual yang memiliki 7 asas meliputi, yaitu yang pertama, kontrivisme, yang kedua, inquiry, yang ketiga, bertanya, yang keempat, masyarakat belajar, yang kelima, pemodelan, yang keempat, refleksi, dan yang ketujuh, penilaian nyata. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Ya, tahapan model pembelajaran kontekstual meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada invitasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga pengambilan tindakan, dan yang terakhir adalah penjelasan dan solusi. Ya, tahapan invitasi, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Ya, tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian, dan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Tahap penjelasan dan solusi, saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Ya, tahapan pengambilan tindakan, siswa dapat membantu keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan sebagai informasi dan gagasan, mengajukan pernyataan lanjutan, mengajukan baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan permasalahan pemecahan masalah. Baik, demikian materi yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.